Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Dea Katrina, peserta Latsar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, CPNS Golongan 2, Angkatan 10, Kelompok 2, tahun 2021. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai refleksi nilai-nilai bela negara dari salah satu tokoh pahlawan nasional. Tokoh pahlawan yang saya pilih sebagai role model untuk keteladanan refleksi nilai-nilai bela negara adalah Sutomo, atau yang biasa kita kenal dengan Bung Tomo. Bung Tomo lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1920. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijaya, priayi golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah. Sedangkan ibu Bung Tomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya. Bung Tomo lahir dan tumbuh di keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan, namun pada usia 12 tahun, Bung Tomo terpaksa meninggalkan bangku pendidikan di Mulo akibat terdampak depresi besar yang melanda dunia. Untuk membantu keluarganya, ia mulai bekerja secara serabutan. Meski begitu, belakangan Sutomo atau Bung Tomo bisa masuk HBS secara korespondensi dan tercatat sebagai murid yang dianggap lulus meski tidak secara resmi. Kiprah Bung Tomo. Bung Tomo muda lebih banyak berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Di antaranya, ia pernah menjadi jurnalis lepas untuk harian Suara Umum, harian berbahasa Jawa Express, Mingguan Pembela Rakyat, dan majalah Pustaka Timur. Pada tahun 1944, Bung Tomo terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori oleh Jepang. Bisa dibilang inilah awal keterlibatannya dalam pertempuran 10 November yang pada saat ini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo merupakan salah satu pejuang perang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia memiliki cara yang berbeda dalam strategi perjuangannya. Bung Tomo tidak hanya melakukan perjuangan fisik, namun turut melengkapi perjuangan rakyat Indonesia dengan memberikan semangat perjuangan yang dikobarkan kepada pejuang Indonesia melalui pidato yang disiarkan di radio. Melalui pidato Bung Tomo yang membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia, terefleksikan nilai-nilai bela negara sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. Dari Bung Tomo, kita melihat aksi heroik beliau dalam pertempuran di Surabaya melawan pasukan sekutu untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dalam perang itu, Bung Tomo tampil sebagai orator ulung di depan corong radio. Suara dan pekikan takbirnya membakar semangat rakyat untuk berjuang melawan para penjajah. 2. Nilai sadar berbangsa dan bernegara. Dari Bung Tomo, kita melihat semangat juang beliau dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara.
Bung Tomo selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi Bung Tomo yang religius mendasari perjuangan demi kemanusiaan dengan mempersatukan berbagai pihak dalam perjuangannya melawan sekutu. Keempat, nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bung Tomo mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan sangat layak untuk diperjuangkan dengan meneriakkan merdeka atau mati. Kelima, kemampuan awal bela negara. Bung Tomo memiliki kemampuan dalam mempersatukan rakyat Indonesia dengan pidato beliau yang berhasil memberikan semangat kepada rakyat untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Setelah kita mempelajari nilai-nilai dasar bela negara dari Bung Tomo, selanjutnya kita masuk dalam penerapan nilai-nilai keteladanan dari Bung Tomo untuk kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Nilai-nilai keteladanan dari Bung Tomo yang menonjol yaitu pertama, nilai heroik dan patriotik. Kedua, berpegang teguh pada kedaulatan bangsa dan negara. Ketiga, religius. Keempat, rela berkorban bagi kepentingan negara. Kelima, gigih dan konsisten dalam berjuang. 1. Nilai heroik dan patriotik. Penerapan nilai heroik dan patriotik dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yaitu salah satunya selalu menjadikan para pahlawan sebagai sosok panutan dan mengambil pembelajaran jiwa patriotisme dari pahlawan serta berusaha untuk selalu menunjukkan sikap kepahlawanan dengan mengabdi tanpa pamrih kepada negara dan bangsa. Kedua, nilai berpegang teguh pada kedaulatan bangsa dan negara. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya yaitu selalu berusaha menjaga kerukunan dan persatuan di lingkungan kantor ataupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah nilai religius. Penerapan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yaitu salah satunya selalu menjadikan agama sebagai landasan dalam bertindak dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pertanahan. Nilai keempat, rela berkorban bagi kepentingan negara. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dan nilai terakhir, yang kelima adalah gigih dan konsisten dalam berjuang. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari nilai ini bisa diambil salah satu contohnya yaitu gigih dan tekun dalam mengerjakan segala tugas, baik itu tugas rutin ataupun tugas yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Sekian video dari saya tentang refleksi nilai-nilai bela negara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.